Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Nurjani dari kelas MA. Saya akan mereview jurnal mengenai growth of sales, investment, liquidity, profitabilitas, dan size of firm terhadap kebijakan dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia oleh Khairul Hikmah dan Ririn Astuti. Poin review yang pertama adalah abstrak, yang meliputi variabel penelitian, variabel bebas, dividend payout ratio, variabel terikatnya, growth of sales, investment, liquidity, profitabilitas, dan size of firm. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian periode penelitian tahun 2008 sampai 2010. Metode pengambilan sampel adalah metode purposive sampling, yaitu teknik sampling dengan cara memilih sampel sesuai keinginan peneliti dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus atau syarat khusus dengan tujuan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian. Metode analisis data adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya pengaruh terhadap DPR secara parsial, tidak ada pengaruh positif signifikan, growth of sales, pengaruh positif signifikan, investment, pengaruh positif tidak signifikan, liquidity, pengaruh negatif tidak signifikan, profitabilitas, dan pengaruh positif tidak signifikan, size of firm. Poin review selanjutnya adalah latar belakang yang meliputi fenomena, yaitu tingkat pengembalian investasi berupa pendapatan dividen tidak mudah diprediksi. Hal tersebut disebabkan kebijakan dividen adalah kebijakan yang sulit dan serba dilematis bagi pihak manajemen perusahaan. Kemudian ada riset gap. Chang dan Ri 1990 menyatakan bahwa semakin besar tingkat pertumbuhan perusahaan, semakin besar tingkat kebutuhan dana untuk membiayai ekspansi, memungkinkan perusahaan tidak membayarkannya sebagai dividen. Ada gap dengan Napa J. Awad 1999-361, pertumbuhan perusahaan terdiri dari kenaikan penjualan berpengaruh positif terhadap dividen payout ratio. Kemudian empiris gap, ekspektasi dari para investor terhadap investasi adalah memperoleh return sebesar-besarnya dengan resiko tertentu. Tingkat pengembalian tersebut dapat berupa capital gain atau dividen untuk investasi pada saham dan berupa pendapatan bunga untuk investasi pada surat utang. Kemudian pentingnya penelitian ini memiliki kepentingan untuk mengetahui pengaruh growth of sales, investment, liquidity, profitabilitas, dan size of firm terhadap kebijakan dividend payout ratio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Poin review selanjutnya adalah tinjauan pustaka dengan yang meliputi penjelasan hubungan masing-masing variabel bebas terikat. Yang pertama adalah pengaruh growth of sales. Oleh Napa J. Awad 1999-361, growth of sales memiliki pengaruh positif terhadap dividend payout ratio, sehingga apabila growth of sales meningkat, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian adalah pengaruh investment. Gitman 2000 dalam Murdivin, Heming, dan Salim Basalamah 2003, investment memiliki pengaruh negatif terhadap dividend payout ratio. Bahwa investasi jangka panjang dan pengeluaran modal capital expenditure adalah komitmen untuk mengeluarkan dana sejumlah tertentu pada saat sekarang untuk memungkinkan perusahaan menerima manfaat di waktu yang akan datang 2 tahun atau lebih. Yang ketiga adalah pengaruh liquidity. Bambang Rianto 1995-25-26, likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap dividend payout ratio sehingga semakin kuat posisi likuiditas diharapkan semakin besar dividend payout ratio-nya. Kemudian yang keempat, pengaruh profitability.
Weston dan Copeland 1997 dalam Witri Mustika Sari 2004-36, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula kemampuan bagi perusahaan untuk membayar dividen. Maka dividen payout ratio-nya juga akan semakin besar. Yang kelima adalah pengaruh size of firm. Size of firm memiliki pengaruh positif terhadap dividen payout ratio, sehingga apabila size of firm besar, diharapkan dividen payout ratio akan semakin besar. Tinjauan pustaka yang selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis 1, growth of sales berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen payout ratio. Hipotesis 2, investment berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen payout ratio. Hipotesis 3, liquidity berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap dividen payout ratio. Hipotesis 4, profitability berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap dividen payout ratio. Hipotesis 5, size of firm berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap dividen payout ratio. Kemudian tinjauan pustaka selanjutnya adalah kerangka penelitian. Variabel independennya, growth of sales, investment, liquidity, profitability, dan size of firm mempengaruhi variabel dependen yaitu dividen payout ratio. Seperti yang ada pada kerangka tersebut. Kemudian point review selanjutnya metode penelitian yang meliputi variabel penelitian, definisi operasional, dan proksi. Variabel dependennya atau Y, yaitu dividen payout ratio, merupakan ukuran dari kebijakan dividen suatu perusahaan yang harus diputuskan melalui rapat umum pemegang saham RUPS. Dengan proksi DPR Y1 sama dengan DPS per EPS kali 100%, di mana Y1 adalah dividen payout ratio, DPS adalah dividen per lembar saham, EPS adalah laba per lembar saham. Kemudian variabel independen atau yang disebut dengan X. Yang pertama ada growth of sales X1, mencerminkan tingkat pertumbuhan penjualan yang dicapai perusahaan dengan proksi GSX1 sama dengan ST dikurangi ST-1 per ST-1 kali 100%, di mana GS adalah growth of sales, ST adalah penjualan bersih tahun ke T, ST-1 adalah penjualan bersih tahun ke T-1. Yang kedua adalah investment X2, penanaman modal perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Investment X2 sama dengan fixed assets ST dikurangi fixed asset ST-1 per fixed asset ST-1 kali 100%. Yang ketiga, liquidity X3, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan proksi liquidity X3 sama dengan current assets per current liabilities kali 100%. Yang keempat, profitability X4, kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan proksi profitability X4 dengan rumus ROA sama dengan EAT per TA kali 100%, di mana ROA return on assets, EAT earning after tax, dan TA adalah total assets. Yang kelima adalah size of firm X5, skala perusahaan yang dilihat dari total aset atau total penjualan. Dengan proksi ukuran perusahaan sama dengan log asset atau LN total asset. Metode penelitian berikutnya adalah populasi, teknik sampling, dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sampai 2010 dengan anggota populasi 198 perusahaan. Kemudian teknik sampling, metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Kemudian sampel, yang pertama perusahaan yang membagikan dividen secara konsisten selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Yang kedua, perusahaan yang memiliki data-data yang lengkap dengan faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini. Metode penelitian berikutnya adalah sumber data.
Dokumen atau arsip. Dokumen adalah benda cetak yang memuat informasi penting yang berhubungan dengan fenomena atau kejadian dalam penelitian berupa tulisan cetak, gambar, surat, buku, koran, laporan, atau rekaman. Metode penelitian berikutnya adalah metode analisis data. Agar model regresi yang diajukan menunjukkan persamaan yang mempunyai hubungan yang valid atau blue based linear unbiased estimator, model harus memenuhi asumsi-asumsi tidak terjadi multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Dengan formula model template tersebut adalah sebagai berikut. Y sama dengan beta plus beta 1 X1 T-1 plus beta 2 X2 T-1 plus beta 3 X3 T-1 plus beta 4 X4 T-1 plus beta 5 X5 T-1 plus L. Keterangannya, Y adalah variabel dependent, dividend payout ratio, beta adalah konstanta, beta 1 min beta 5 adalah koefisien variabel independen, X1 adalah growth of sales tahun T-1, X2 adalah investment tahun T-2, X3 adalah liquidity tahun T-1, X4 adalah profitability tahun T-1, X5 adalah size of firm tahun T-1, E adalah error term. Poin review selanjutnya adalah hasil. Ada 4 kolom di dalam hasil, yaitu nomor, variabel, tes statistika, dan probabilitas. Dari tabel tersebut dapat dibaca bahwa growth of sales dengan tingkat signifikansi T sebesar 0,005 di atas tingkat signifikansi 5%. Kemudian investment dengan tingkat signifikansi T sebesar 0,002 di atas tingkat signifikansi 5%. Kemudian liquidity dengan tingkat signifikansi T sebesar 0,237 di atas tingkat signifikansi 5%. Kemudian profitability dengan tingkat signifikansi sebesar 0,656 di atas signifikansi 5%. Kemudian size of firm dengan tingkat signifikansi T sebesar 0,165 di atas tingkat signifikansi 5%. Poin review selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ada 5 kolom, yaitu kolom nomor, variabel, tes statistika, probabilitas, kesimpulan. Di kesimpulan ini saya menuliskan signifikan dan tidak signifikan karena semuanya sama-sama berpengaruh. Jadi dari tabel ini dapat dibaca bahwa growth of sales berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dividend payout ratio dengan tingkat signifikansi T sebesar 0,005 di atas tingkat signifikansi 5%. Kemudian investment berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend payout ratio dengan tingkat signifikansi T sebesar 0,002 di atas tingkat signifikansi 5%. Kemudian liquidity berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap dividend payout ratio dengan tingkat signifikansi T sebesar 0,237 di atas tingkat signifikansi 5%. Kemudian profitability berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap dividend payout ratio dengan tingkat signifikansi sebesar 0,656 di atas signifikansi 5%. Kemudian size of firm berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap dividend payout ratio dengan tingkat signifikansi T sebesar 0,165 di atas tingkat signifikansi 5%. Sekian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan review jurnal yang berjudul Growth of Sales, Investment, Liquidity, Profitability, dan Size of Firm terhadap kebijakan dividen payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.